sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Puah Librana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Para sahabat sehat, sore hari ini kita akan bincang-bincang santai mengenai sesuatu yang seringkali ditanyakan atau menjadi kegalauan bagi seorang ibu yang sedang hamil. Apa itu? Kita akan berbicara atau kita akan bincang-bincang mengenai penentuan jenis kelamin bayi. Para sahabat sehat, beberapa waktu yang lalu saat saya sedang praktek sore, ada seorang ibu yang usianya sudah sekitar 40 tahun datang ingin promil lagi. Saya agak heran ya karena anaknya sudah 4. Mengapa dia ingin atau menghendaki hamil lagi, yaitu anak yang kelima? Karena ternyata keempat orang anaknya ini perempuan. Dia ingin dan suaminya ingin mempunyai anak laki-laki. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, salahkah seorang ibu atau pasangan yang menginginkan jenis kelamin tertentu pada anak yang akan dikandungnya nanti? Saya katakan keinginan ini sebenarnya tidak salah. Wajar-wajar saja seseorang menginginkan karena anaknya sudah banyak perempuan. Tetapi yang jadi masalah adalah harus dipahami segala upaya kita manusia bisa berhasil atau tidak tentunya ditentukan oleh yang menitipkan anak itu kepada kita, yaitu Tuhan yang menitipkan anak kepada kita. Pada kesempatan yang baik ini, perlu saya memberi beberapa pengertian, beberapa pengetahuan yang mungkin bermanfaat untuk bisa mendasari hal ini. Yang pertama, perlu para sahabat sehat ketahui bahwa penentu jenis kelamin adalah perpaduan atau bertemunya kromosom dari ayah dan ibu. Kita tahu bahwa pada laki-laki mempunyai kromosom atau pembawa sifat gen yaitu X dan Y. Sedangkan pada kita wanita mempunyai kromosom X dan X. Nah, kalau terjadi pembuahan di mana seorang ayah memberikan kromosom X kepada seorang ibu, X ketemu X jadinya XX, akan menjadi bayi dengan jenis kelamin perempuan. Kalau sang ayah memberikan kromosom itu Y, bertemu dengan kromosom ibu X, XY terjadilah jenis kelamin laki-laki. Jadi di sini jelas ya para sahabat sehat bahwa penentu jenis kelamin itu bukan kita wanita, bukan si ibu, tetapi penentu jenis kelamin adalah sang ayah. Sering saya bercanda kepada pasangan yang datang berdua saling merasa galau atau merasa si ibu itu, kok saya nggak bisa ya dokter punya anak laki, sudah sampai 4 perempuan terus nih gimana? Saya katakan, minta bu sama suami ya. Suaminya juga saya katakan, Pak jangan pelit-pelit Pak, jangan cuma ngasih yang X terus. Harusnya kalau Bapak memberi yang Y, akan terjadi pertemuan X dan Y menjadi anak laki-laki. Jadi sekali lagi, penentu sifat atau penentu jenis kelamin anak yang akan dilahirkan atau yang dikandung oleh seorang istri itu adalah kromosom yang diberikan oleh suaminya. Dari sini menjawab kegalauan beberapa ibu. Jadi dia tidak lagi merasa selalu bersalah. Waduh saya nggak bisa punya anak laki. Waduh saya kok nggak bisa punya anak perempuan dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya katakan dengan pengetahuan ini para calon bunda dengan suami ya. Jadi
saling pengertian, tidak menyalahkan bahwa oh ini tidak bisa, itu tidak bisa, bukan begitu ya. Jadi sekali lagi pertemuan kromosom daripada sang ayah dengan sang ibu itulah menentukan jenis kelamin bayinya. Yang lebih aneh lagi, datang kepada saya sudah hamil 3 bulan. Dokter, saya pengen pokoknya bayi ini laki-laki atau saya pengen bayi ini perempuan. Nah, saya bingung kan? Hamilnya aja udah 3 bulan, kan sudah terbentuk. Saat pembuahan itu sudah langsung terjadi. Maksud saya sudah langsung ketemu siapa yang jadi pemenangnya. Ibaratnya orang lomba lari maraton nih, sperma kan berlari nih. Memenangkan satu, maksud saya satu harus berlaga di antara berjuta-juta sperma. Siapa yang menang juara satu bisa membuahi sel telur, itu membawa sifat apa? Kalau memang itu sudah X, ya jadinya XX perempuan tadi. Kalau itu Y, jadinya laki-laki. Nah, sekali lagi kalau datang kepada saya di saat memang sudah hamil, ya nggak bisa mau protes gimana. Selalu saya katakan, nggak masalah ibu, mau laki lagi anak ibu cantik sendiri di rumah. Atau sebaliknya kalau perempuan, ini kebetulan ini ada anak daripada pasien juga yang ini kehamilan yang ketiga ya. Perempuan semua, saya katakan ke suaminya, nggak masalah pak, habis ini bikin PT atau bikin CV 3 darah karena anaknya tiga-tiganya perempuan. Itu sebetulnya hanya just joke. Tapi sebetulnya saya ingin menegaskan bahwa apapun jenis kelamin anak yang dititipkan Tuhan itu harusnya kita syukuri. Yang penting anak kita sehat ya. Kembali ke masalah topik sore hari ini yaitu bincang-bincang mengenai penentuan jenis kelamin bayi. Saya juga ingin menyampaikan, tolong jangan terlalu percaya kepada mitos-mitos yang kurang benar. Kenapa saya katakan mitos? Misalkan, suami sudah tua. Oh, kalau tua pasti nanti jadinya anak perempuan. Nggak bisa nih jadi anak laki-laki. Itu tidak benar ya. Atau mungkin ini bukan mitos, tapi teori ini juga belum teruji kebenarannya. Itu pernah dengar ya, metode Settles itu bahwa kalau berhubungannya pada masa subur atau ovulasi, maka jadinya anak laki-laki. Kalau jauh dari masa ovulasi, jadinya anak perempuan. Kemudian juga masalah pola makan atau juga mitos mengenai posisi berhubungan. Ada miring kiri, miring kanan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya katakan teori-teori ini tidak menjamin 100% akan benar atau akan terjadi seperti apa yang kita inginkan. Yang lebih fatal lagi dikatakan kalau seorang istri stres terus kemudian berhubungan pasti jadinya anak perempuan. Ini nggak benar juga ya. Jadi mohon maaf para bunda sekalian, para pecinta Puas Channel, dengan pengetahuan ini tolonglah hal-hal yang kurang tepat yang masih berbau mitos itu tidak usah dipercaya sehingga semakin membuat kita galau. Saya yang paling juga jujur aja kurang senang begitu naik ke tempat tidur untuk diperiksa, belum apa-apa begitu dokter memegang proof USG langsung tanya, laki atau perempuan dokter? Hamilnya masih 3 bulan, tanya laki perempuan, ya belum kelihatan lah. Atau katakanlah benar nih sudah hamil 7 bulan. Kok langsung kalimat pertama, sering saya selalu memberi edukasi bahwa mohon maaf bunda, USG itu tujuannya bukan melihat jenis kelamin bayi. Nomor 1, USG itu melihat memantau kesejahteraan janin yang Anda kandung. Sehat tidaknya, ketubannya jernih atau tidak, jumlah ketubannya cukup atau berkurang, plasentanya, ari-ari letaknya di mana, di bawahkah, di ataskah, di sampingkah, kemudian adakah lilitan tali pusat, bagaimana gerakannya bayinya, dan masih banyak lagi yang bisa dipantau dengan alat USG. Kalau masalah jenis kelamin, kadang bisa terlihat, kadang juga bisa tidak terlihat. Wong sudah terlihat saja tidak bisa menjamin akurasinya, maksudnya ketepatannya 100%. Sering saya katakan kepada para bunda, ini menurut USG loh ya, anakmu ini katakanlah laki-laki atau perempuan. Tapi belum tentu ini pasti benar. Nah, para sahabat sehat, kalau kita sudah mengetahui tentang dasar teorinya penentuan jenis kelamin ini dan kita juga sudah tahu mengenai mitos yang kurang benar, tentunya para bunda ingin, oke lah, saya walaupun tidak terlalu
memaksakan atau tidak ngoyo-ngoyo ya kalau kata orang Jawa, tapi saya pengen, boleh kan dokter kepengen? Boleh, kepengen. Tips and triknya itu bagaimana sih kalau misalkan saya kepingin punya anak laki-laki atau sebaliknya kalau saya pengen punya anak perempuan ya. Jadi ada beberapa teori yang saya sampaikan di sini, tapi sekali lagi sebelum lebih jauh kita membahas, perlu diketahui bahwa ini tidak 100% akan pasti berhasil ya. Yang pertama, kita tahu bahwa pH vagina kita wanita itu adalah asam, itu yang alami. Nah, berdasarkan penelitian, sperma itu lebih tahan hidup bila dalam kondisi misalkan pH-nya basah. Sehingga ada wacana melakukan cebok dengan yang ber-pH basah, misalkan dengan soda, misalkan seperti itu ya. Sekali lagi, ini wacana. Kalau sebaliknya ke arah perempuan kan lebih ke arah pH yang asam. Berarti memerlukan katakanlah air cuka untuk cebok seperti itu. Itu teori sekali lagi ya, belum menjamin kebenarannya. Kemudian dengan metode billing, tahu ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan mengenai metode KB alamiah. Billing itu mengetahui kapan kita ovulasi. Lendir serviks kita di saat mulur panjang itu prediksinya kita ovulasi. Nah, pada saat inilah kalau berhubungan suami istri ada kemungkinan akan terjadi pertemuan kromosom yang Y dengan X sehingga menjadi jenis kelamin laki-laki. Nah, ini tentunya berkaitan juga yang tadi sudah saya bahas yaitu metode Settles tadi kan ya. Jadi kalau dekat dengan ovulasi kemungkinan akan menjadi anak laki-laki, kalau jauh dari ovulasi akan menjadi anak perempuan. Nah, kemudian kalau masalah makanan, selalu dihubung-hubungkan bahwa kalau makan banyak daging, protein, kalori tinggi, itu jadinya anak laki-laki. Baik itu bagi suami maupun bagi istri. Kalau banyak mengandung sayur-sayuran, mungkin jarang makan ikan, katanya nanti anaknya perempuan. Sekali lagi saya katakan ini belum terbukti secara ilmiah kebenarannya. Prinsip untuk ibu hamil, ya makan yang bergizi. Mau itu komposisinya makanan 4 sehat 5 sempurna atau gizi seimbang, ada protein ya, tentunya ada karbohidrat juga, ada protein, ada vitamin, sayuran, buah-buahan itu semua sehat, itu semua baik. Jadi para sahabat sehat, tips dan trik yang saya sampaikan ini sekali lagi itu berdasarkan teori. Untuk tingkat akurasinya tidak ada satu dokter pun yang akan menjamin bahwa ini pasti berhasil. Nah, dengan kemajuan teknologi, para sahabat sehat pernah tahu ya, kalau kepingin jenis kelamin tertentu ya udah bayi tabung aja. Karena di situ bisa dipilih kan. Spermanya bisa dipilih nih, maksud saya yang akan diketemukan ini yang mana, yang X atau yang Y. Sehingga kalau kepingin jadi anak laki, diambil yang Y, kalau kepingin perempuan diambil yang X seperti itu. Tapi sekali lagi sebetulnya tujuan pertama daripada IVF, bayi tabung itu bukan untuk menentukan jenis kelamin kan. Ini untuk membantu para bunda yang kesulitan untuk hamil. Entah itu karena faktor ovarium atau faktor salurannya atau faktor rahimnya sehingga tidak memungkinkan terjadi pembuahan alami, perlu dibantu dengan bayi tabung. Nah, bonusnya kalau sudah melalui program bayi tabung bisa dipilih katakanlah jenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu oke-oke saja. Tapi sekali lagi untuk para pasangan yang saat ini sedang promil ya, mohon maaf sekali lagi, nggak usah bingung jadi anak laki atau perempuan. Anda berhasil saja diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa punya momongan, untuk bisa hamil, untuk bisa punya anak, itu sudah luar biasa. Ya toh? Karena tidak semua pasangan mudah untuk mendapatkan keturunan. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau ada pasangan, jadi baru-baru ini ada seorang ibu yang saya lahirkan, dia sudah menanti selama 12 tahun. Nah, kebetulan letak bayinya melintang, berarti harus melalui persalinannya, melalui proses operasi sesar. Nah, pada saat lahir, sesuai dengan hasil USG-nya memang jenis kelamin anak ini kan perempuan nih. Begitu lahir bayinya perempuan sehat menangis keras, langsung saya katakan kepada ibu, ibu sudah lahir nih, nama anak ibu ini Putri Dinanti, saya katakan gitu ya. Tertawa ibunya,
Sebenarnya apa? Saya hanya ingin menunjukkan, ini loh, Anda sudah menunggu 12 tahun, dapat perempuan, ya bersyukur. Sebaliknya ada juga nih yang pasangan sudah menantikan 9 tahun, bahkan hampir 10 tahun, jadi anak laki-laki, ya bersyukur. Mengenai tips dan trik yang saya sampaikan ini, sekali lagi para sahabat sehat, tidak menjamin 100% akan berhasil. Itu hanya kiat-kiat berdasarkan teori yang saya pelajari, saya sampaikan di sini. Tapi sekali lagi yang terpenting, mintalah. Kalau permintaan kita itu dianggap baik oleh Tuhan yang punya hidup ini, pasti dikabulkan. Tapi kalau Tuhan melihat, oh ibu ini memang baiknya dalam rumah tangga ini dikasih anak 3 cowok semua, ya nggak apa-apa. Saya selalu katakan, ibu anaknya cowok semua kan? Nanti pasti menantunya cewek semua kan? Saya katakan begitu ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, ini menjawab karena beberapa waktu yang lalu saya membuat konten singkat tentang penentuan jenis kelamin bayi ini. Banyak yang bertanya kepada saya, dokter kurang jelas. Oke, saya janji saya akan bikin konten yang lebih panjang mengenai dasar teorinya, mengenai tips and triknya. Kemudian yang paling canggih tentunya melalui pemilihan kromosom, melalui proses bayi tabung. Sekali lagi, ini semua hanya upaya kita manusia. Yang terpenting kita minta anak kita lahir dengan selamat, dengan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Ibu sehat, bayinya juga sehat, itulah idaman setiap keluarga. Salam sehat dari saya, Dr. Pua Librana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Sampai jumpa.